Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan 2019A, Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Nah, pada kali ini, materi yang akan saya sampaikan bersumber pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia, karya Priyono dan Marnis. Tepatnya pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait penilaian prestasi kerja. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Materi diawali dengan pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan, serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Jadi, dapat diartikan bahwa penilaian prestasi kerja adalah evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan karyawan dan ditujukan untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya terdapat beberapa indikator dalam penilaian prestasi kerja, yaitu yang pertama, merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang telah dilakukan. Kedua, merupakan suatu proses estimasi dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Ketiga, membandingkan realisasi nyata dengan standar yang dicapai karyawan. Empat, dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahan. Dan terakhir, hasilnya untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dalam melakukan pelaksanaan penilaian kinerja, terdapat beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Kedua, untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, kondisi kerja, dan peralatan kerja. Kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan untuk karyawan. Nah, yang keenam, sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan untuk mengetahui minat dan kebutuhan karyawan. 7, sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan agar mendapatkan performance kerja yang baik. 8, sebagai kriteria di dalam pelaksanaan seleksi dan penempatan karyawan. Dan terakhir, sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan job description. Terdapat berbagai metode yang biasa digunakan dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja. Metode-metode penilaian prestasi kerja dasarnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penilaian secara kebetulan, tidak sistematis dan sering membahayakan. Misalkan ada suatu jabatan yang kosong pada suatu organisasi, baru kemudian diadakan penilaian seketika terhadap para karyawan untuk kemungkinan pengisian jabatan tersebut. Tentu saja cara ini kurang sistematis karena baru dilakukan pada saat ada lowongan dan tidak konsisten. Karena itu perusahaan yang teratur sebaliknya menggunakan pendekatan yang sistematis. Metode kedua, metode tradisional yang sistematis yang mengukur karakteristik karyawan, sumbangan karyawan kepada organisasi ataupun keduanya. Dalam metode ini terdapat beberapa sistem penilaian prestasi kerja tradisional, antara lain berdasarkan ranking, kedua perbandingan karyawan dengan karyawan lain, ketiga grading, keempat skala grafis, dan terakhir checklist. Metode yang ketiga, penilaian yang mendasarkan pada tujuan yang ditetapkan bersama dengan menggunakan manajemen berdasarkan sasaran atau yang dikenal sebagai manajemen by objective. Salah satu bentuk penggunaannya ialah melibatkan para anggota organisasi dalam menentukan berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh para pegawai.